Apa bedanya Samudra Biru dengan Samudra Merah? Kalau Bapak Ibu bersaing di Samudra Merah, maka Bapak Ibu bersaing di ruang pasar yang sudah ada. Sementara di Samudra Biru, Bapak menciptakan ruang pasar yang belum pernah ada. Nah, ini dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan inovasi. My Coach, the great online business coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan para UMKM dimanapun berada di seluruh Indonesia, yang tentunya makin semangat, semakin hari bisnisnya semakin bertumbuh ya. Mudah-mudahan bisnisnya bukan cuma sekedar bertumbuh dan membesar, tapi juga berkah. Karena yang kita cari itu adalah keberkahannya. Bagaimana harta ini bisa kita bawa pulang, ya, dikubur, bahkan di akhirat nanti kita bisa tetap menikmatinya. Nah, seperti biasa malam hari ini Tunas ya, edisi keempat. Nah, nggak terasa Bapak Ibu sudah episode keempat aja nih. Aduh Coach, ini saya baru masuk, ada yang ketinggalan mungkin ya Coach ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit Bapak Ibu, Tunas ini apa, dan mungkin ada yang baru pertama kali masuk pada malam hari ini, dan apa saja episode-episode yang akan kita jalani selama sesi Tunas ini. Nah, Tunas sendiri adalah singkatan dari Bantu UMKM Naik Kelas, di mana Bapak Ibu semuanya kita akan support agar bisnisnya bisa scale up ya, atau bisa naik kelas ya. Jadi nggak mentok di situ-situ aja. Dan di sini saya sudah menyusun kurikulumnya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, saya akan bacakan cepat saja. Kurikulumnya ini sangat sistematis ya, kita buat insya Allah, dan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu para UMKM. Kemarin kita sudah membahas di episode pertama adalah fundamental mindset sukses. Di sini kita membahas tentang bagaimana membangun mindset dan mental agar bisnis kita bisa sukses, bertumbuh, dan ini adalah pondasi banget. Ada yang growth mindset, ada yang fixed mindset. Kemudian kita hijrah dari pedagang ke pebisnis ya. Bagaimana Bapak Ibu bukan cuma sekedar dagang doang, tapi bisa membangun aset, bisa membangun sistem, sehingga sistem itu yang kemudian bekerja untuk kita. Nah, yang minggu kemarin ini baru banget, kita membangun value bisnis ya, agar terhindar dari perang harga, atau bagaimana harganya mahal tapi konsumen antri membeli. Nah, itu poin ketiga kemarin ya, judul ketiga. Dan hari ini kita membahas tentang bagaimana menciptakan bisnis tanpa persaingan. Waduh, ini seru banget nih Bapak Ibu ya. Dan insya Allah pekan ke depan kita akan membahas bagaimana semua produk itu bisa laris manis ya. Tidak ada produk yang tidak ada pembelinya, tidak ada produk yang sepi, tidak ada produk yang mandek. Semua produk itu Bapak Ibu mau jualan properti, mau jualan mobil, mau jualan apotik, mau jualan mainan, mau jualan umroh, mau jualan apapun, insya Allah kalau tahu caranya bisa laris manis. Dan kita masih banyak lagi judul-judulnya sampai ke episode ke-17 ya. Saya nggak akan bacakan ya, karena di awal sudah kita rincikan silabusnya atau rincian dari materi-materi yang akan kita bahas sampai beberapa bulan ke depan. Nah, khusus materi malam hari ini adalah menciptakan bisnis tanpa persaingan. Mungkin Bapak Ibu di sini semuanya sangat menunggu-nunggu ya. Kenapa? Karena impiannya adalah bagaimana bisnis itu bisa tanpa persaingan. Ya, bagaimana bisnis itu bisa lancar, nggak ada pesaingnya, ya, untungnya bisa tebel banget gitu ya, marginnya tebal, dan kita bisa menguasai gitu ya, bisa punya cabang di mana-mana. Nah, Bapak Ibu semuanya, pertanyaannya, ada nggak sih bisnis yang tanpa persaingan? Nah, ada nggak? Boleh komen di bawah ya. Ada nggak sih bisnis yang tanpa persaingan? Nah, ini saya mau kasih contoh sedikit. Kalau dengan mindset umum, Bapak Ibu, ini kita bicara dengan mindset awam, semua produk itu, semua bisnis itu pasti ada persaingannya, pasti ada pesaingnya. Ya, saya kasih contoh nasi Padang. Ya, nasi Padang itu dengan produk dan harga tertentu, dengan segmen tertentu, mereka punya 3 pesaing. Ada kompetitor langsung, ada kompetitor yang tidak langsung. Nah, kompetitor langsung itu contohnya restoran sederhana dengan Saribundo, ya.
Jadi kompetitor langsung itu contohnya restoran sederhana dengan Simpang Raya atau restoran Saribundo gitu ya. Mereka head to head, produknya sama, segmen yang dibidiknya sama. Nah, tapi ada juga kompetitor yang tidak langsung gitu ya. Sama-sama jual nasi Padang tapi mereka beda segmen. Yang satu resto, yang satu Ampera. Nah, ini sebenarnya mereka secara tidak langsung. Mereka bukan kompetitor, ya, tapi secara tidak langsung itu kompetitornya. Nah, kemudian ada kompetitor yang disebut dengan kompetitor substitusi. Maksudnya substitusi adalah kalau yang satu jualan nasi Padang, yang satu jualan ayam geprek. Nah, atau pecel lele, ya. Nah, ini secara substitusi, ya. Terus gimana coach kalau produksi substitusi itu semakin banyak? Artinya konsumen punya semakin banyak pilihan dan kita semakin banyak kompetitor, ya. Nah, cuman bagaimana menghadapi kompetitor-kompetitor yang berbeda-beda, ya? Ada kompetitor substitusi, ada kompetitor yang tidak langsung. Ini punya track record atau punya cara menghadapi yang juga berbeda-beda. Tapi kita nggak bahas ini malam ini. Kita bahas bagaimana kompetitor itu menjadi tidak lagi relevan. Ya, kompetisi ini menjadi satu hal yang tidak bisa dibandingkan. Produk kita tuh betul-betul baru, Bapak Ibu. Ya, sehingga tidak ada satupun kompetitor yang relevan dengan kita. Wih, gimana itu coach? Gitu ya. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar kita masuk ke dalam era baru. Sadar atau tidak kita masuk ke dalam era baru. Ya, kalau dulu ya di awal-awal itu ada namanya era iteration, di mana kita melakukan hal yang sama hanya berusaha menjadi lebih baik. Ya, di mana kalau dulu masih mayoritas bertani, berdagang gitu ya, hal yang sama diulang berkali-kali hanya saja menjadi lebih baik. Kalau cangkul ya diganti dengan traktor gitu kan ya. Kemudian dagang yang tadinya dengan hewan terus diganti dengan kendaraan dan seterusnya. Hanya berulang menjadi lebih baik saja. Komoditasnya sama, begitu-begitu aja. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam era innovation. Ya. Inovasi besar-besaran dilakukan itu di tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000. Ya, di mana di tahun 80-an diciptakan banyak mesin-mesin baru ya, yang tadinya mereka bekerja dengan manual, kemudian bekerja dengan sistem. Di sini banyak sekali pengangguran terjadi. Ya, di sini banyak sekali perubahan zaman yang terjadi membuat barang-barang yang tadinya dijual dengan manual itu nggak relevan lagi. Contohnya kalau dulu orang di sini di zaman iteration ini berkendara dengan bendi, dengan kuda, kemudian diciptakannya mobil, kuda itu jadi nggak relevan lagi. Jadi di zaman inovasi ini banyak sekali pengangguran yang terjadi. Banyak sekali bisnis-bisnis yang kolaps. Nah, sama. Di zaman terbaru ini namanya zaman disruption. Di mana di zaman disruption ini banyak membuat hal-hal baru sehingga hal-hal yang lama itu terlihat kuno dan tidak lagi relevan. Ini akan kita pelajari malam hari ini. Bagaimana membuat pesaing kita itu terlihat kuno, ya, bahwa produknya dia itu nggak bisa dibandingkan dengan produk kita. Minggu lalu kita belajar tentang value. Bagaimana dengan value itu kompetitor tidak bisa membandingkan produk kita. Ada value emosional, ada value fisikal. Semakin emosional, semakin konsumen terikat dengan kita. Semakin mereka tidak bisa membandingkan produk kita dengan yang lainnya. Nah, kalau di disruption ini berbeda lagi, Bapak Ibu. Ya, disruption ini membuat produk-produk yang lain itu terlihat kuno, terlihat tidak relevan. Contohnya ini adalah Gojek. Dengan adanya ojek online, ojek manual, ojek pangkalan, itu terlihat kuno. Dengan adanya ojek online, bahkan raksasa taksi, ya taksi itu Bluebird itu sampai goyang, Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana mereka berkompetisi di dua lautan yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga Gojek ini nyaris mematikan
taksi-taksi yang umum. Ketika taksi-taksi yang umum tidak beralih ke online, maka mereka akan mati, ya. Dan itu sudah banyak terjadi di beberapa kota. Taksi offline itu ketika tidak beralih ke online, maka mereka mati. Saya juga sering mengatakan ketika di Tanah Abang, ya, ketika mereka tidak beralih ke era disruption ini, mereka tidak tidak berkompetisi, maka mereka akan ditinggalkan, maka mereka akan punah. Nah, tapi era disruption ini pun melahirkan banyak kompetitor baru lagi. Ya, di Gojek sendiri ada kompetitornya Grab. Kemudian ada ojek-ojek lokal, ya, seperti MyJack, ada ojek Palembang Ojek, ya, Paljek, ya, melahirkan kompetitor yang baru lagi. Jadi tidak pernah ada bisnis itu yang tanpa persaingan. Setiap kali kita membuat bisnis produk yang benar-benar baru, maka nggak lama kompetitor akan mengikuti kita. Maka disinilah kita butuhnya inovasi. Nah, masalahnya Bapak Ibu, kalau membuat aplikasi ini kan butuh sumber daya yang luar biasa. Sementara kita cuma UMKM. Bisa nggak sih UMKM itu membuka pasar baru? Nah, seperti yang dilakukan oleh Gojek, seperti yang dilakukan oleh Grab, seperti yang dilakukan oleh Tokopedia, seperti yang dilakukan oleh Shopee, seperti yang dilakukan oleh TikTok. Nah, Bapak Ibu, TikTok ini nyaris membunuh Facebook dan Instagram. Ya, saya mendapatkan data perharinya itu jutaan orang migrasi dari Instagram ke TikTok. Itu luar biasa sekali. Ya, nah, kalau kita nggak beradaptasi, maka kita yang punah. Pertanyaannya kan yang menarik adalah gimana kita bisa membuat produk kayak TikTok, ya, sehingga produk-produk yang lain itu terlihat kuno dan nggak relevan. Nah, caranya adalah dengan mendesain ulang bisnis kita. Gimana cara mendesain ulangnya, Coach? Nah, cara mendesain ulang ini disebut dengan strategi Samudra Biru. Nah, strategi apa? Strategi Samudra Biru. Jadi disebutkan di sini ada dua samudra, ya, Samudra Merah dan Samudra Biru. Kenapa Coach kok dibilang Samudra Merah? Karena di sini samudranya berdarah-darah. Waduh, sampai tulisan saya nggak kelihatan tuh, ya. Samudranya berdarah-darah. Kenapa? Karena kompetitornya banyak banget, Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini, ya, sampai pena saya nggak kelihatan itu, ya, yang saya lingkarin, ya. Itu kompetitornya banyak banget. Dan kompetitor itu berlomba-lomba mengupgrade fiturnya. Ya, kalau kemarin kita bicara dengan ada emotional value dan ada physical value, mereka juga sama-sama berusaha mengupgrade physical value dan emotional value-nya. Sehingga apa? Sehingga tadi yang lautannya tenang, lautannya pertarungannya tidak begitu sengit, sekarang berubah menjadi lautan merah yang berdarah-darah. Ya, saling banting-banting harga, saling lomba-lombaan fitur. Sementara yang satu lagi, dia menciptakan sebuah ruang persaingan, yaitu Samudra Biru, yang tanpa persaingan. Jadi dia berlayar sendiri dengan Samudra Birunya, gitu, ya. Dia menangkap ikan yang banyak, ya, dia bisa puas berlayar santai tanpa diganggu oleh kompetitor. Nah, inilah yang disebut dengan strategi Samudra Biru, ya. Kalau kita lihat strategi Samudra Merah yang sudah berdarah-darah ini, contohnya adalah HP dari industri telekomunikasi dari zaman dulu. Ya, di sini ada Siemens, ya, Siemens, ada Nokia, ada Samsung, ya, aduh, Samsung yang jadul, ya, ada Motorola. Mereka sama-sama saling membanggakan fitur-fiturnya, ya. Wah, yang di sini layarnya belum berwarna. Oh, kami sudah berwarna. Nanti ketika sudah berwarna, oh, ini bisa dilipat, ya. Ini ada ringtone-nya lagi, ada, oh, terus di-upgrade terus, ya. Jadi selalu ada yang baru, selalu berkompetisi dengan sengit. Nah, disinilah Samudra Merah, ya. Disinilah kompetisi dari smartphone atau telepon, HP itu menjadi Samudra Merah yang berdarah-darah. Sehingga lahirlah sebuah teknologi baru, yaitu iPhone, di mana HP itu hanya dengan layar sentuh saja, di mana touch keyboardnya layar sentuh, semuanya layar sentuh, ya, tidak ada keyboard sama sekali.
Nah, di sini adalah dunia berubah sama sekali, Bapak Ibu. Ya, dunia mengalami lompatan yang luar biasa. Tapi nggak lama, ya. Nah, ketika iPhone menghabisi Nokia, membuat Nokia itu terasa jadul, membuat Nokia itu tidak lagi relevan, iPhone kemudian diikuti oleh Android, ya. Android yang serinya juga luar biasa dengan pemain-pemainnya yang Samsung, Xiaomi, kemudian Oppo, Vivo dan segala macamnya, membuat samudera yang tadinya biru kemudian menjadi merah lagi. Nah, ini yang membuat Bapak Ibu kita harus selalu inovasi, ya. Selalu harus apa? Menghadirkan inovasi baru. Kenapa? Karena lawan-lawan kita itu tidak tinggal diam. Kompetitor kita selalu memantau apa yang baru dari kita, apa yang kemudian tidak ada di mereka dan mereka update fiturnya. Nah, inilah yang membuat seorang entrepreneur itu harus selalu update diri. Ketika mereka gagal update diri, mereka tertinggal, ya sudah, habis semuanya. Ya, jangan berharap ketika kita masuk ke dalam pasar baru, ke dalam samudera biru, nanti kompetitor nggak ada. Nah, pelan-pelan kompetitor ini akan masuk juga ke dalam samudera biru kita, sehingga samudera biru itu berubah jadi samudera merah yang berdarah-darah lagi. Nah, kita tugasnya menemukan samudera biru itu lagi. Seperti hari ini Bapak Ibu, internet ya. Internet ini kan saat ini terhubung dengan kabel bawah laut ya. Elon Musk dengan kecanggihannya dia membuat namanya Starlink. Ya, Starlink di mana internet itu terhubung dengan satelit yang jumlahnya puluhan ribu, ya ada puluhan ribu satelit yang ada di orbit bumi, ya di mana Starlink ini bisa menjangkau di daerah-daerah pelosok, ya internet itu sudah tidak lagi jadi masalah. Nah, ini akan luar biasa sekali, ya ini akan memukul internet kabel. Sehingga apa? Internet kabel ini akan menjadi usang dan menjadi tidak relevan lagi. Internet kabel ini nantinya akan seperti nasibnya seperti Nokia, ya, yang dia akan tertinggal, yang mana dia akan usang. Nah, sekarang gimana caranya Coach membuat bisnis yang tanpa persaingan itu? Saya akan kasih contoh. Ini adalah contohnya mebel, ya. Mana yang akan Anda beli? Yang sebelah kiri, ya, gambar yang satu atau yang kedua? Ya, silahkan komen di bawah ya. Mana yang akan beli? Ya, Anda mau beli lemari nih. Lemari mana yang akan Anda beli? Ya, lemari nomor 1 ya atau lemari nomor 2? Lemari nomor 1 ini lebih kekinian ya, desainnya minimalis. Sementara lemari nomor 2 ini lemari dari kayu jati. Ya, ukirannya luar biasa. Harganya pastinya mahal. Ya, dikerjakan bisa custom. Tapi kalau lemari yang nomor 1 ini, ya mungkin kualitasnya tidak sebegitu bagus, tapi tetap kokoh, gitu ya. Dan modelnya banyak, variasinya banyak, ya. Modelnya kekinian. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa mendesain samudera biru, Bapak Ibu, ya. Nah, saya kasih contoh bagaimana kita mendesain persaingan itu kita mengurai terlebih dahulu faktor-faktor persaingan. Apa saja faktor yang menjadi persaingan bagi kompetitor di industri kita? Saya ulangin ya. Apa saja faktor-faktor yang menjadi persaingan ya di industri kita? Di sini kalau saya jualan furniture, maka di sini faktor-faktor persaingannya yang pertama adalah harga. Benar ya? Yang kedua faktor persaingannya adalah kualitas. Yang ketiga faktornya adalah model. Yang keempat faktornya adalah customization. Ya bisa di custom. Saya nggak ketemu bahasa Indonesianya apa ya, mungkin panjang banget ya. Jadi saya masukkan aja bahasa Inggrisnya bisa di custom gitu ya. Kemudian yang kelima adalah service ya. Yang keenam adalah pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Dan yang ketujuh adalah penyimpanan dan pengiriman yang instan. Nah, faktor-faktor ini saya kasih skor 10 sampai 100. Nah, kita belajar malam hari ini bagaimana ya sebuah brand furniture itu bisa melahirkan samudera birunya dia. Bisa membuat kompetitor itu tidak relevan bersaing dengan dia. Ini menarik banget, ya.
namanya adalah IKEA, ya. Nah, saya mau membandingkan bagaimana Olympic Furniture, ya, itu dibandingkan dengan merek furniture yang mahal, ya, dibandingkan dengan IKEA. Nah, faktor-faktor persaingan ini kita bisa identifikasikan Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat di sini Olympic, ya, itu harganya skornya, saya sekali lagi saya buat di sini skor dari 10 sampai 100. Ya, saya kasih skor harganya 20 maksudnya gitu ya, skornya 20. Kenapa? Harganya murah. Bener ya? Karena kualitasnya juga dari serbuk kayu. Ya, kualitasnya mencerminkan harganya. Modelnya banyak, ya, ya menengah lah, gitu, nggak banyak-banyak banget. Bisa di custom? Nggak bisa. Servisnya gimana? Ya lumayan lah. Orangnya lumayan ramah ketika kita mau belanja Olympic ini di toko mebel gitu ya, atau di toko-toko yang murah gitu ya. Ya pelayanannya di atas standar sedikit lah. Pengalaman berbelanjanya gimana? Ya pengalaman berbelanjanya juga ya bisa dibilang standar aja atau di atas standar sedikit gitu ya. Penyimpanannya, nah penyimpanannya ini yang inovasi. Jadi Olympic ini seperti dirakit gitu ya. Jadi penyimpanannya itu bisa dirakit ya, bisa. Jadi saya dulu inget banget ketika membeli lemari Olympic itu ya, itu cukup selembar karton gitu aja. Itu ditumpuk gitu nyampe kos-kosan, dirakit gitu ya, jadi lemari. Nah, kalau kita bandingkan dengan furnitur-furnitur yang mahal, harga furniturnya skornya bisa sampai 90. Harganya mahal banget. Ya. Skor kualitasnya nggak usah ditanya. Kualitas mencerminkan harga. Nah, ini kan kita bisa lihat kompetisinya dua hal yang berbeda. Dia punya dua segmen yang sangat berbeda. Modelnya lebih juga. Ya, modelnya lebih cakep. Ini seperti kalau kita tadi kembali ke sini, ya. Oh. Nah, yang ini, ya. Yang satu Olympic, yang satu furniture mahal dari kayu jati, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya lanjut lagi, customization ya, bisa di custom, wah bisa juga, ya. Skornya 80. Ingat skornya dari 10 sampai 100 tadi saya kasih gitu ya. Kemudian servisnya gimana? Servisnya juga melebihi 90 gitu ya. Pengalaman berbelanjanya 75, ya di atas lebih sedikit lah gitu ya. Yang menjelaskan ini orangnya lebih santun gitu ya, lebih ramah. Penyimpanan instannya nggak bisa ya, 20 skornya rendah. Kenapa? Karena ini harus dibawa pakai mobil ya, pakai truk atau pakai mobil pick up gitu ya, nggak bisa dibawa pakai motor, nggak bisa dibawa di lipat gitu ya, dicopot-copot, dimasukin ke mobil, nggak muat. Nah, IKEA hadir menjawab solusi dari dua brand yang jomplang ini, ya. IKEA itu harganya 20, maksudnya harganya tuh murah banget, skornya. Tapi kualitasnya 75. Ya, kualitasnya jauh di atas Olympic. Jadi dia menggunakan solid wood, tapi bukan kayu jati juga, ya, tapi kayu keras, tapi bukan kayu jati. Jadi skornya masih di bawah kayu jati, tapi tetap kokoh, ya. Modelnya gimana? Modelnya lebih banyak lagi, ya. Memang kayu jati tadi modelnya banyak gitu ya, tapi IKEA ini modelnya nggak kalah banyak gitu ya. Customization nggak bisa di custom, ya. IKEA nggak bisa di custom. Servisnya gimana? Nah, IKEA ini membuat servis itu rendah. Loh, coach, kalau servisnya rendah, orang nggak mau datang ke sana. Sebentar dulu. Pengalaman berbelanjanya itu 90. Pengalaman berbelanja di IKEA itu sangat fun banget. Penyimpanannya gimana? 90, ya. Dia bisa dirakit seperti Olympic tadi, ya, dia bisa dirakit. Nah, kalau kita bandingkan angka-angka ini, IKEA itu harganya murah, ya, tapi kualitasnya bagus, ya, modelnya banyak,
ya. Kemudian pengalaman berbelanjanya juga banyak, ya. Dan di sini, ya, Bapak Ibu, penyimpanannya juga bisa dicopot-copot gitu ya. Fulfillment-nya bisa instan. Nah, inilah yang kemudian melahirkan ruang pasar baru. Ya, coba kita klik, kita nengok gimana orang berbelanja di IKEA, ya. tempat yang Nah, Bapak Ibu menjual bisa lihat di dekorasi sini. atau perabotan rumah tangga khususnya Nah, ya. Dan IKEA kalau itu di IKEA sangat fun. ini sebelum kita belanja, mata kita tuh dimanjain dulu sama berbagai macam dekorasi atau showroom ya, Mams. Jadi di IKEA ini sebelum kita masuk ke kebutuhan atau ke barang-barang yang mau kita beli, sepanjang jalan, sepanjang lorong itu kita bakal lihat dulu banyak banget contoh dekorasi rumah, mulai dari ruang tamu, dekorasi ruang makan, dapur, terus kamar anak, kamar utama, toilet, pokoknya tuh lengkap banget, Mams. Selain itu juga di IKEA sengaja atau teman-teman ini ya. yang lagi bingung mau renov rumah atau mau bangun rumah atau mau dekorasi Jadi pengalaman berbelanjanya di IKEA ini luar biasa banget. besar atau space-nya nggak terlalu besar. Ya, jadi kita serasa masuk hanggarnya, masuk showroomnya itu pengalaman berbelanjanya itu fun banget gitu. Nah, inilah yang disebut dengan strategi Samudra Biru, di mana kita meredam biaya, ya, tapi juga melahirkan inovasi baru, gitu ya. Jadi disebut dengan value innovation. Value innovation itu apa? Value innovation adalah bagaimana kita membuat inovasi yang meredam biaya, artinya biayanya itu tidak terlalu besar, ya, tetap harganya murah, bisa dijangkau oleh konsumen, tapi value-nya itu tinggi di atas. Seperti IKEA tadi. Harganya seharga Olimpik, tapi kualitasnya tuh kualitas yang mendekati furniture mahal, ya, dan bisa dicopot-copot gitu ya. Bisa disusun ulang lagi nanti di rumah kita. Dan kita berbelanjanya itu self service, ya. Dia menghemat service di sini. Kalau kita lihat ya, servisnya 20 tuh, ya. Dia menghemat karyawan di sana, ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu, apa bedanya Samudra Biru dengan Samudra Merah? Ya, kalau Samudra Merah yang tadi yang berdarah-darah, persaingannya sengit banget dibandingkan dengan Samudra Biru. Kalau Bapak Ibu bersaing di Samudra Merah, maka Bapak Ibu bersaing di ruang pasar yang sudah ada. Ya. Sementara di Samudra Biru Bapak menciptakan ruang pasar yang belum pernah ada. Nah, ini dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan inovasi. Bagaimana orang tidak bisa menjangkau kita, gitu ya. Kenapa? Karena persaingannya beda. Nah, kemudian memenangi persaingan. Kalau Samudra Merah fokusnya adalah menang bersaing melawan kompetitor. Makanya kalau kompetitornya banting harga, kita ikutan banting harga. Ketika kompetitornya meluncurkan fitur baru, kita juga fitur baru. Ketika kompetitornya meluncurkan ada emotional value yang baru, pelayanan yang ditingkatkan, kita juga meningkatkan itu. Akhirnya saling gontok-gontokan, saling perang-perang di Samudra Merah itu. Makanya Samudra Merah itu samudra yang berdarah-darah. Sementara di Samudra Biru menciptakan persaingan yang menjadikan persaingan itu tidak relevan. Jadi persaingannya itu tidak relevan. Seantara IKEA dengan furnitur jati tadi itu tidak bisa dibandingkan, gitu ya. Yang furnitur jati tadi yang old gitu ya, yang old style. Sementara yang IKEA itu yang new style gitu ya. Tapi harganya itu juga mendekati yang kualitas bawah, yang Olimpik tadi. Sehingga membuat apa? Olimpik tadi terjepit gitu ya. Sehingga image-nya Olimpik tadi hanya untuk furnitur-furnitur kelas murahan. Gitu. Nah, kemudian ya mengeksploitasi permintaan yang ada. Ya, mengeksploitasi permintaan yang ada ini kalau di Samudra Merah, semua permintaan itu kita cover, ya. Konsumen maunya apa? Itu di cover semua. Sementara di Samudra Biru itu menciptakan dan menangkap permintaan baru, gitu ya, yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi kita membaca need-nya konsumen. Nah, Henry Ford pernah berkata,
Kalau saya tanya sama konsumen, ya, konsumen ini maunya apa sih? Gitu ya. Maka konsumen akan menjawab, saya butuh kuda yang lebih kencang. Tapi Henry Ford tidak menciptakan kuda yang lebih kencang, tidak memberikan bibit unggul kuda yang luar biasa ini, kuda dari bibit unggul antara perkawinan kuda A dengan kuda B, enggak. Henry Ford fokus menciptakan mobil, ya, mobil murah. Nah, itulah Samudra Biru yang juga dulu dihadirkan oleh Henry Ford, ya. Di Samudra Merah, ya, kita tarik ulur antara value dengan biaya. Semakin tinggi value-nya, biayanya semakin naik. Sementara di Samudra Biru, mendobrak alur antara value dengan biaya. Jadi value dengan biaya itu bukan dibenturkan, tapi dikawinkan. Bagaimana value-nya tinggi, tapi harganya murah. Sehingga terjangkau oleh konsumen yang secara massal. Pilihan strategi diferensiasi atau biaya rendah. Jadi ini pilihan, ya. Kalau mau diferensiasi atau biaya rendah. Diferensiasi maksudnya gimana? Ya, seperti Olimpik tadi, gitu ya. Dia menempatkan diri di posisi furniture yang level bawah, gitu ya. Dengan bahannya dibuat dari serbuk kayu, gitu ya. Ya, karena juga biayanya rendah. Atau furnitur kelas atas sekalian, ya memang dari kayu yang bagus, gitu ya. Dia jual sofa, jual lemari, jual meja, jual segala macam, ya, dapur, kitchen set, segala macam. Itu di Samudra Merah. Sementara Samudra Biru memadukan antara diferensiasi dengan biaya rendah. Maksudnya adalah diferensiasi, ya, produk kita tadi, ya, yang saya kasih contoh IKEA tadi, produknya itu unik, produknya berbeda, tapi sekaligus biayanya rendah. Kenapa? Karena IKEA melakukan riset, ya, tidak semua komponen dari produknya itu menggunakan material yang bagus, ya. Maaf. Ya. Tidak semua komponen materialnya itu menggunakan material yang bagus, gitu ya. Artinya materialnya dipadukan. Kapan digunakan solid wood, ya, kayu yang keras, kapan digunakan hanya sekedar karton penutup, gitu ya. Kapan digunakan sekedar papan yang ringan, gitu ya. Nah, sehingga menghasilkan produk yang murah tapi tidak murahan, ya. Nah, kita lihat yuk, ini ada matriksnya, ya. Samudra Biru ini ada matriksnya. IKEA tadi, Blue Ocean ini ada 4 sudut, ya, 4 matriks yang kita otak-atik sehingga melahirkan sebuah produk Samudra Biru, ya. Yang sebelah kiri adalah cost atau biaya, yang sebelah kanan adalah value. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini, ya, ada hal, ya, faktor apa saja yang dihilangkan untuk menang bersaing dalam jangka panjang. Sekali lagi, ya, untuk dari segi biaya, faktor apa saja yang dihilangkan untuk menang bersaing dalam jangka panjang. Nah, IKEA itu menghilangkan customization. Dia tidak melayani custom. Kenapa? Karena kalau melayani custom itu bisa banyak banget permintaan orang, ya, dan itu akan membengkakkan biaya. Ya, kenapa? Karena custom itu membengkakkan biaya. Sebaliknya, ketika dia membuat variannya ada banyak banget, konsumen bisa bebas memilih. Nah, ini bisa meredam biaya, ya. Nah, kemudian faktor apa saja yang dikurangi? Jadi ada yang dihilangkan, ada yang dikurangi. Faktor apa saja yang harus dikurangi, terutama membebani biaya, namun nggak penting bagi pelanggan. Jadi bagi si pelanggan, komponen ini nggak terlalu penting, ya, yaitu servis. Nah, seperti yang kita lihat tadi, ya, ketika kita jalan ke IKEA, nah, kita jalan ke IKEA, ini Bapak Ibu bisa lihat, ya, ketika berbelanja, nah tuh, ya, hanggarnya luar biasa banget. Ruang tamu, ya. Jadi mungkin ada Mams atau teman-teman yang lagi mau mendekor ruang tamu sekaligus untuk ruang keluarga. Nah, Mungkin salah satu contoh dekorasi yang tadi Guna kasih lihat itu bisa menjadi inspirasi, ya, Mams.
Oke, next. Sekarang Bunda udah ada di tempat persofaan dan di sini ada banyak banget sofa yang udah jadi wishlist Bunda atau yang udah jadi sofa impian Bunda. Walaupun Bunda Nah, nggak ya. tahu kapan. Jadi Bapak Ibu semuanya, dia di situ menghilangkan servis. Jadi orang yang berbelanja itu self service. Dengan ini dia menghemat jutaan karyawan, ya, karena IKEA ini ada di 48 negara kalau nggak salah saya, ya. Jadi udah besar banget. Udah Coach itu kan udah perusahaan besar, ya. IKEA ini juga mulai dari perusahaan UMKM, mulai dari perusahaan kecil Bapak Ibu, ya. Sehingga sangat bisa untuk kita contoh. Nah, kemudian faktor apa yang ditingkatkan? Jadi ada yang dihilangkan, ada yang dikurangi, ada yang dihilangkan, ada yang dikurangi, dan ada yang ditingkatkan. Value apa yang ditingkatkan? Yaitu model. Modelnya diperbanyak, kualitasnya diperbagus. Kemudian, value apa yang perlu diciptakan? Yaitu penyimpanan yang instan dan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Ini yang dilakukan oleh IKEA, sehingga dia membuat pesaingnya yang lain itu terasa ketinggalan jauh gitu ya. Tidak relevan membandingkan antara IKEA dengan furniture yang ada di pasaran gitu. Nah, kemudian ini juga salah satu klien kami, dia jualan hijab ya. Coach, bagaimana caranya jualan hijab tapi kita masuk ke dalam blue ocean? Kenapa? Karena hijab ini kan red ocean banget, Coach, gitu ya. Hijab ini kompetitornya luar biasa banget ya, mereknya itu sudah ribuan merek gitu ya. Bagaimana menciptakan samudera biru dari samudera biru dari hijab ini? Nah, kita identifikasi dulu faktor-faktor persaingannya Bapak Ibu semuanya. Ya, faktor-faktor persaingan hijab itu apa aja? Yang pertama adalah kualitas bahan, ya. Yang kedua adalah kecerahan warna. Yang ketiga adalah kenyamanan. Yang keempat adalah model. Yang terakhir adalah harga. Nah, sama, kita kasih skor 10 sampai 100, ya. Nah, kita bandingkan antara produk kita, produk A, saya nggak bisa sebut dengan mereknya ya, karena merek hijab ini banyak banget dan ya begitulah kira-kira ya. Ada produk A, ada produk B, ada produk C. Ya ini produk kita, gitu ya. Nah, bagaimana produk kita bisa menang bersaing melawan produk A dan produk B sehingga tercipta samudera biru, sehingga tercipta produk kita ini nggak bisa dibandingkan, ya. Nah, kita kasih skor dulu. Tadi skornya sama, 10 sampai 100 ya. Produk A kualitasnya nomor 1. Wah, ini skornya 90 kualitas bahannya, ya. Kecerahan warnanya juga 90. Kenyamanannya juga 90. Jadi sudahlah nyaman, warnanya cerah, kualitasnya bagus, tapi modelnya sedikit banget. Ya, di bawah standar modelnya. Harganya pastinya 80, harganya mahal gitu kan ya. Jika dibandingkan dengan produk B, ya, kualitas bahannya tidak sebagus produk A. Maksudnya 70 apa? Ya, skornya di bawah produk A. Tapi kecerahan warnanya tipis. Orang nyaris nggak bisa membandingkan gitu ya. Antara produk B sama produk A itu kecerahan warnanya sama. Kenyamanannya juga beda-beda tipis. Ya, produk A nyaman banget, produk B ya cukup nyaman. Nah, tapi menangnya di model. Produk B itu modelnya lebih banyak dan harganya lebih bersahabat. Jadi harganya sedikit lebih murah dari produk A. Ya, ini kompetitor yang lumayan sengit. Nah, apa yang kita lakukan? Kita menjauh dari persaingan yang ada. Menjauhnya gimana, Coach? Kualitas bahannya kita buat, ya, kualitasnya jauh di bawah produk A dan B. Kenapa, Coach? Kok kualitas produknya dibuat di bawah banget? Kenapa? Karena banyak wanita, hasil risetnya kita menggunakan hijab ya. Wanita itu menggunakan hijab itu enggak 1, enggak 2, enggak 10, enggak 100. Ya, bahkan ada satu lembar itu isinya hijab semuanya. Artinya apa? Kualitas bahan sebenarnya tidak terlalu dipusingkan. Ya, tidak terlalu dicari, ya. Nah, sementara ya kecerahan warnanya juga diturunkan. Ya, jadi warnanya nggak terlalu mencolok. Jadi warnanya warna-warna pastel, warna kekinian, ya. Sehingga membuat apa? Bahan ini menjadi lebih murah.
Tapi kenyamanannya lebih nyaman daripada merek A. Jadi nyamannya ini menjadi kekuatan utama di produk yang kita desain ini, ya. Boleh produknya kualitasnya di bawah, tapi nyamannya luar biasa. Karena yang dicari oleh konsumen adalah nyaman, gitu, ya. Nah, adapun modelnya kita buat maksimal banget. Modelnya sampai skornya 90. Jadi varian modelnya banyak banget. Kenapa? Karena hasil riset, mungkin nih Bapak Ibu bisa jawab ya. Hasil riset menunjukkan bahwa wanita itu lebih seneng gonta-ganti model hijab, gitu ya. Setiap berapa kali itu ganti model ya. Bahkan mereka hasil survei itu wanita itu bisa beli seminggu sekali, bisa beli hijab itu seminggu sekali atau sebulan 2 kali. Nah, harganya dibuat lebih murah. Kenapa harganya sangat amat murah? Karena kualitas bahan dan kecerahan warnanya juga tadi murah. Sehingga bahannya murah, gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu lahirlah sebuah produk yang murah tapi tidak murahan. Nah, sehingga bisa diproduksi massal, ya, bisa menang bersaing dan menempati posisi tersendiri di hati konsumen kita. Baik, ini adalah pembahasan bagaimana kita bisa menang bersaing di hati konsumen kita, dan sekaligus ya kita selesai pembahasan materi pada malam hari ini tentang Blue Ocean Strategi, yaitu bagaimana kita bersaing ya tanpa kita bagaimana membangun bisnis tanpa punya persaingan, ya. Nah, mungkin begitu dulu dari saya, ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab, mungkin 3 penanya aja dulu, karena sudah jam 21 alias jam 9 lewat 4 ya. Kita cuma punya waktu 10 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, silakan Pak Zumarin. Wah, Pak Zumarin ini aktif sekali ya, luar biasa. Halo, Assalamualaikum Coach. Iya, waalaikumsalam Pak Zumarin. Ya Coach, singkat aja kita ini kan ada di desa Coach. Nah awalnya ini kita mainnya di Samudra Biru Coach. Nah, nah usaha kita ini kan counter pulsa. Nah counter pulsa di sini kan udah banyak Coach. Iya. Nah cuman belum ada yang main jasa transfer dan tarik tunai. Nah Iya. disitulah Samudra Biru kita Coach. Iya. Nah sekarang udah jadi setelah Samudra Merah nih kan ya. iya Coach. Nah, Iya. setelah 4 tahun jalan Coach, dengan menemukan Samudra Biru itu, kita udah berhasil bangun 4 cabang Coach. Iya. Nah, Nah, cuman sekarang udah berubah nih jadi Samudra ah, Merah nih. nah cuman ada sedikit kendala Coach, muncul kompetitor yang ikut-ikutan daftar agen bank lah gitu, main jasa transfer tarik tunai. Nah, yang saya sampaikan adalah kendala kita di salah satu cabang kita itu mengalami penurunan omset, Iya. tapi secara global 4 cabang kita itu nggak pengaruh sama sekali Iya. gitu. Kemudian setelah kita urai lebih dalam lagi, ternyata di cabang kita yang turun ini, yang banyak turun itu di segmen transaksi kecil, Coach. Oke. Kalau transaksi besar itu masih aman. Pertanyaan saya itu, yang paling bijak itu eh, apakah saya perlu fokus untuk merebut yang nominal-nominal kecil ini supaya balik ke saya, ataukah saya biarin aja yang kecil mah, yang penting gede, kita fokus di gede sebagai kode alam atau tanda bahwa kita ini segmennya yang nominal gede-gede, yang kecil-kecil kompetitor nggak apa-apa. Bapak Satu udah jawab tuh. Udah jawab tuh. Iya, jadi ya kita Coach, punya bingung diferensiasi. bingung di ngambil keputusannya aja Coach. Satu Iya. itu sih intinya itu, yang pertama itu saya fokusnya ke segmen kecil yang kabur-kabur atau segmen besar yang masih bertahan di saya, fokusnya kemana, satu itu. Kemudian yang kedua, sempat ada masukan dari ya tukar pendapat aja sih ke temen yang usahanya sama Coach. Nah karena kita ini bergerak di bidang jasa, nah ada sih satu temen yang menyarankan untuk bikin cabang dadakan atau cabang ya bayangan lah, bikin cabang dadakan di depan berhadapan-hadapan atau di sebelah-sebelahan dengan kompetitor. Nah, kalau segmen yang dituju itu
transaksi yang kecil-kecil rangsang dengan misalnya transfer tarik tunai di sini gratis admin. Nah, dia ngasih masukan bahwa kalau yang nominal kecil ini dikasih gratis admin kan pada ke kita semua. Kompetitor bakal nggak punya konsumen. Kalau kompetitor nggak punya konsumen, kan nggak punya pendapatan. Kalau nggak punya pendapatan, dia akan tutup. Kalau dia tutup, nggak ada pengganggu, nggak ada kompetitor. Pertanyaan saya yang kedua itu bagaimana pendapat coach mengenai strategi dari kawan saya itu. Dua itu aja sih coach. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Jadi yang pertama, Pak Zumarin udah bener tadi. Pak Zumarin perlu punya diferensiasi, yaitu menghandle yang besar-besar. Gitu ya. Jadi nggak habis energinya untuk menghandle yang kecil-kecil. Semakin Pak Zumarin punya diferensiasi yang besar, justru yang menariknya menurut saya ini adalah Pak Zumarin bisa membuka samudera biru dengan menghandle yang besar-besar. Baik, Pak. Iya, Pak Zumarin tinggal coba gunakan 4 matriks tadi. Apa yang perlu dihilangkan, apa yang perlu diciptakan, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang perlu dikurangi. Ditambahkan. Iya, benar ya. Nah, kemudian kalau kita mau head to head dengan konsumen, kita mau head to head dengan kompetitor, jangan pikir kompetitor sebodoh itu. Ya, ketika kita bilang nih gratis admin, wah mereka bahkan nanti transfer dapat apa lagi gitu. Itu nggak akan ada habisnya. Ya, Iya, Pak. mereka nggak sebodoh yang kita pikirkan. Itu yang dilakukan oleh Alfamart dan Indomaret. Ya, Alfamart dan Indomaret itu walaupun mereka berhadap-hadapan, tapi mereka nggak saling membunuh, karena memang masing-masing itu ya apa ya, konsumen itu kan banyak ya. Mereka sudah mensurvei bahwa konsumen di lokasi itu di titik itu tuh banyak gitu. Ya buktinya kalau kita lihat di depan Alfamart di situ ada Indomaret, ya di depan Indomaret di situ ada Alfamart. Ya tetap aja ya. Dua-duanya hidup, tapi kan dua-duanya pertempurannya sengit banget. Saran saya Bapak jangan lakukan itu, tapi kalau Bapak mau tetap lakukan itu pilihan lah ya gitu ya. Itu mungkin dari saya Pak Zumarin. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Coach, kalau samudra biru di dunia pendidikan gimana? Nah, nih Pak Yosef, saya udah melakukannya ya. Jadi di tahun 2013 saya melakukan survei bahwa dunia pendidikan itu belum ada yang bermain di akhlak ya. Jadi rata-rata kan dunia pendidikan itu kan bimbel terutama ya, bimbingan belajar. Nah, ini saya screen share sebentar. Ini bimbelnya saya, namanya Rumah Bermain Bilal. Ini samudra biru banget, Rumah Bermain Bilal. Nah, sampai warnanya pun biru ya. Saya screen share. Nah, jadi pada kompetitor saya, nah bisa dilihat di sini ya. Nah, ini salah satu usaha saya di Rumah Bermain Bilal, alhamdulillah udah autopilot juga. Nah, ini belajar ada kelas toddler, ada kelas preschool, ada belajar Iqra, belajar hafalan Al-Qur'an, belajar calistung gitu ya. Nah, diferensiasinya di sini bukan cuma diferensiasi, tapi di sini samudra birunya adalah kita mendidik akhlak anak-anak. Ya, kebanyakan untuk bimbel itu kan cuma ngajarin kognitif atau pelajaran sekolahan, ya. Mereka belajar baca tulis hitung tapi tidak mengedepankan akhlak. Nah, kita mengedepankan akhlak di sekolah Rumah Bermain Bilal ini. Dan bagaimana mereka itu belajar itu seindah bermain. Jadi tagline-nya adalah siap-siap anak Anda kecanduan belajar. Wah, luar biasa ya. Siap-siap anak Anda itu kecanduan belajar. Jadi belajar itu kayak kecanduan gitu ya. Nah, ini sudah berdiri lebih kurang berapa tahun ya? Mungkin 11 tahunan lah ya. 11 tahunan. Alhamdulillah. Dan ini luar biasa ya. Menemukan samudra biru yang sampai hari ini kita masih belum ketemu kompetitornya gitu ya. Karena barrier to entry-nya untuk masuk ke situ nggak mudah orang untuk bisa mencetak akhlak anak bagus ya. Anak-anak usia dini itu kan, apalagi anak-anak usia dini itu kan masih rentan gitu ya, dengan gadget, dengan ya tantrumnya. Nah, kita bisa mendidik bagaimana anak-anak yang tantrum itu ya kemudian mereka bisa senang belajar, bisa gemar belajar. Dan ini di TK-nya kita itu blue ocean banget, di mana dalam satu minggu setiap minggunya mereka tuh outing.
Nah ini mereka lagi outing di mana nih ya? Di Pustaka Wilayah kayaknya. Ya ini sampai ada, ini salah satu anggota DPR, anggota DPRD, anaknya sekolah di tempat kita. Dan ini outingnya di gedung DPRD. Ya ini Pak Agung Nugroho ya dengan istri beliau gitu ya. Itu mengajak anak-anak outing di gedung DPRD. Dan itu luar biasa banget. Karena mayoritas TK-TK yang ada, mereka outing itu paling sekali setahun atau sekali 2 tahun gitu. Kalau kita setiap minggu itu outing, bayangkan ya. Itu samudera biru yang kita ciptakan. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal gunakan matriksnya tadi. Ya, gunakan matriksnya tadi, apa yang diciptakan, apa yang dihilangkan, apa yang dikurangin, dan apa yang ditambahkan. Nah, di rumah bermain Bilal, di sekolahan yang saya buat itu, ya, yang kita hilangkan adalah fasilitas. Jadi fasilitasnya tidak mewah, gitu ya. Tapi yang kita tambahkan adalah anaknya bisa outing keluar, gitu ya. Dan apa yang kita kurangin, ya, yang kita kurangin adalah jumlah siswanya. Jadi guru dengan siswa itu intimate banget. Satu kelas itu cuma 5 anak, cuma 6 anak. Itu kan dahsyat banget. Wah, kalau gitu SPP-nya akan mahal dong, gitu ya. Nah, SPP-nya kita buat menengah supaya mahal banget enggak, tapi murah banget juga enggak. Sehingga kelas menengah tetap bisa dapat, kelas atas juga bisa dapat, gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya gambarkan bagaimana saya membuat samudera biru di dunia pendidikan. Nah, sekarang giliran Bapak Ibu yang mendesain bagaimana bisnisnya bisa blue ocean gitu ya. Menarik tentang blue ocean dengan diferensiasi. Iya, citra CCTV ya. Nah, CCTV ini juga kalau Bapak Ibu memasang CCTV ini kan juga red ocean banget ya, atau samudera merah banget kalau CCTV. Karena bisa dibandingkan ya. Di sana juga CCTV, di sini juga CCTV gitu ya. Nah, maka coba temukan apa jasa yang Bapak Ibu berikan sehingga tidak bisa dibandingkan gitu ya. Sehingga yang Bapak Ibu jual ini bukan lagi CCTV-nya tapi yang lainnya ya. Ada diferensiasi yang berbeda gitu ya. Silahkan dirumuskan gitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, ada emas ya. Ini ada Pak Ade Ernast ya, Pak Ade Ernast. Samudera biru untuk kesehatan bagaimana coach? Banyak banget ya samudera biru untuk kesehatan ya. Yang dimaksud dengan kesehatan ini bagaimana? Maksudnya apakah kesehatannya klinik gitu ya, pengobatan yang umum atau pengobatan tradisional ya. Banyak banget blue ocean yang mengedepankan bidang kesehatan ini ya. Klinik ya, untuk klinik saya ingat itu dulu di Amerika itu ada namanya Mayo Clinic ya, itu viral banget ya, bahkan sampai banyak orang berobat ke sana gitu ya, dengan mereka mengedepankan layanannya yang luar biasa, dengan kejujurannya yang luar biasa. Saya cari dulu ya, Mayo Clinic. Mayo Clinic Indonesia masih ada nggak ya? Nah, ini ya Mayo Clinic Jakarta. Ya, ada Mayo Clinic dari US di cabangnya. Apa yang unik dari Mayo Clinic ini? Mayo Clinic ini mengedepankan servis yang luar biasa. Ya, bahkan dia tidak segan mempromosikan kompetitor. Ketika mereka tidak sanggup menghandle pasien, ya, dia dengan senang hati merekomendasikan ke komputer yang lainnya. Kemudian Pak Fauzan, izin bertanya coach, saya Fauzan dari Purwakarta. Iya Pak Fauzan, saya punya bersama rekan saya ada planning membuat ide bisnis fashion wanita. Kami memiliki sumber daya rekan yang mengerti akan trendy fashion wanita terbaru. Kami sudah menemukan supplier yang cocok untuk kami gunakan. Pertanyaannya, bagaimana cara menyaingi persaingan yang memiliki biaya marketing gila-gilaan dengan brand-brand besar, kondisi pasar dan tren red ocean yang saat ini? Wah, tadi saya udah contohkan ya. Pak Fauzan bisa buat matriksnya. Ini sekali lagi yang bisa menemukan itu Bapak Ibu gitu ya, bukan saya. Saya hanya memberikan contoh saja.
Kalau Bapak Ibu tertarik untuk bagaimana saya dampingi, Bapak Ibu bisa hubungi saya di nomor official ya. Saya screen share dulu nomor officialnya. Ya, menemukan Blue Ocean itu nggak segampang yang dibayangkan Bapak Ibu ya. Saya sendiri ada perusahaan saya yang berhasil, ada juga yang gagal ya. Jadi gagal menemukan Blue Ocean-nya gitu. Jadi tidak semuanya juga berhasil Bapak Ibu. Karena tidak gampang. Karena kalau gampang kan semua orang juga menemukan Blue Ocean-nya. Logikanya kan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa hubungi saya di 0813 717 90331. Ya, ini nomor official saya. Silahkan dihubungin ya. Nanti kita bisa sharing lebih dalam lagi. Karena untuk malam ini nggak cukup ya untuk kita bedah bagaimana membuat Blue Ocean bagi bisnis fashionnya. Karena fashion ini luas banget. Bapak Ibu mau main di mana? Ya, ada di hijab, ada di pakaian, ada di sepatu. Ya, Bapak Ibu bahkan sekelas Bata aja itu bangkrut. Bayangkan sekelas Bata yang uangnya itu sudah miliaran, ya itu tutup. Kenapa? Karena mereka nggak mengikuti perkembangan zaman. Ya, bayangkan nih, zaman kita sekolah dulu kita sepatunya Bata, tapi setelah kita bertumbuh, Bata itu bahkan tidak ada di dalam pikiran kita. Ya, kita lebih mengenal Nike, Converse, Adidas, Reebok dan yang lainnya. Ya, dan Bata ini dengan jaringan supply sepatunya, ya mereka lebih pasif gitu ya, cuma nungguin di tokonya doang. Sementara di luaran sana orang itu sudah berlomba-lomba menemukan Blue Ocean yang lainnya, ya. Jadi kalau dibilang itu banyak banget ya. Nah, baik baik Bu Titin ya, silahkan Bu Titin mau pamit ya. Oke. Kemudian iya, Samudra Biru untuk kuliner bagaimana Coach? Wah, ini untuk kuliner juga banyak banget ya Bapak Ibu ya. Kulinernya yang mana dulu nih? Kuliner itu kan cabangnya ada banyak, ada cemilan ya, ada makanan berat, ada jajanan. Nah, kulinernya yang mana satu gitu ya. Nah, salah satu Blue Ocean yang luar biasa dari restoran itu adalah mie gacoan ya, mie gacoan. Mie gacoan itu sangat Blue Ocean ya. Dia bagaimana dia bisa menekan cost itu rendah ya. Dia sebenarnya bukan jualan mie, tapi dia jualan minuman. Nah, ya, dia jualan minuman. Mie gacoan itu jualan minuman. Jadi margin di mie-nya itu sedikit banget. Kenapa dia ngambil marginnya tipis? Karena dia tahu yang dia jual itu bukan mie biasa ya, alias mie pedas. Kalau orang kepedasan, orang akan minum, betul? Nah, di minum itu yang dia ngambil marginnya gede. Jadi dia ngambil subsidi silang gitu Bapak Ibu. Itu strategi bakmi gacoan. Dan itu tahu omsetnya berapa? Triliun Bapak Ibu. Jualan mie omsetnya triliun. Itu konsumen itu ngantri banget. Sampai bahkan ada yang pingsan kemarin. Betul kan ya? Cari sendiri beritanya ya. Nah, Bapak Ibu, saya punya salah satu teman juga, ya. Beliau itu punya food court, di mana sewa food courtnya itu dia tidak menerapkan sewa, tetapi di situ dia seleksi makanan yang enak-enak, ya. Semua makanan itu enak yang dia seleksi. Jadi mereka yang terseleksi ini membayar sewa dengan tidak terlalu mahal, tapi dia tidak membuka semua orang boleh masuk ke food courtnya dia, enggak. Dia seleksi. Dia kurasi makanan yang masuk ke sana. Nah, ketika makanan di sana sudah terjamin enaknya, dia fokus jualan minuman. Ya, di sana nggak boleh ada yang jualan minuman kecuali dia. Akhirnya apa? Dia dapat sumber dari sewa tempat food courtnya dan minuman. Ya, nah ini luar biasa maknyusnya. Ya, dia nggak payah-payah harus membuat makanan, ya, karena dengan jualan minuman itu, ya untungnya bisa double bahkan triple. Nah itu salah satu model bisnis yang disetting bagaimana bisa profit, ya tanpa harus bersaing keras dengan orang lain, gitu ya, tanpa harus gontok-gontokan dengan pesaing yang lain, gitu ya. Itu adalah strategi Samudra Biru yang bisa kita contoh Bapak Ibu semuanya di bisnis kita masing-masing. Ya mungkin sekian dari saya Bapak Ibu semuanya. Karena kita sudah jam 21
21.27 ya, sudah hampir jam 10 ya. Sebentar lagi jam setengah 10 ini ya. Kita nggak terasa sudah membersamai Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini berkah ilmunya dan bisa dipraktekkan ya. Nah, itu tadi Mas Ari sudah menyebutkan juga nomor WA saya ya, bisa dicatat ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan berkah. Sampai jumpa lagi di sesi tunas berikutnya, yaitu bagaimana cara menjual produk. Jadi nggak ada produk yang nggak laku, semuanya bisa laku ya. Kita ketemu lagi di sesi tunas berikutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.